Suara sorakan menggema di sepanjang tepian Sungai Kuantan. Ribuan pasang mata tertuju pada perahu panjang yang melesat membelah arus, didayung puluhan pria berpakaian seragam dengan ritme yang memukau. Inilah pacu jalur, warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Sebuah tradisi yang tak hanya sekadar lomba perahu, tetapi juga cerminan dari identitas, semangat gotong royong, dan kebanggaan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Pacu jalur, yang secara harfiah berarti balapan jalur atau perahu panjang. Sebuah ajang yang telah menjadi denyut nadi masyarakat Kuansing selama lebih dari 1 abad. Tradisi ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20, diperkirakan sejak 1901, sebagai bagian dari perayaan hari-hari besar Islam, dan penyambutan tamu kehormatan pemerintah kolonial Belanda. Kini, pacu jalur berkembang menjadi festival tahunan bertaraf nasional, digelar setiap bulan Agustus dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, di balik kemegahan lomba pacu jalur yang kini viral hingga ke mancanegara, tersimpan sebuah proses panjang dan sakral yang jarang disorot publik. Tradisi pembuatan jalur, atau sebutan untuk perahu panjang khas Kuantan Singingi Riau, bukan sekadar soal membentuk kayu menjadi perahu. Setiap tahapnya syarat akan makna, dan filosofi yang diwariskan secara turun-temurun sejak berabad-abad yang lalu. Jalur adalah perahu tradisional yang dibuat dari satu batang kayu utuh tanpa sambungan atau potongan apapun. Perahu ini dikenal kokoh, ramping, dan memiliki nilai seni tinggi. Karena itu, saat berpacu, jalur tidak mudah pecah, meluncur cepat, dan enak dipandang. Dalam prosesnya, pembuatan jalur membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Prosesnya dimulai dari musyawarah kampung yang melibatkan pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum ibu. Rapat yang dipimpin pemimpin adat ini bertujuan untuk menyepakati pembuatan jalur baru serta menentukan tahapan selanjutnya. Tahap berikutnya adalah memilih batang kayu yang sesuai. Kayu pilihan umumnya berasal dari jenis banio, kulim kuyang, atau jenis lain yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Kayu yang dicari harus lurus dengan panjang 25-30 meter, dengan diameter 1-2 meter. Pemilihan kayu ini sendiri tak bisa sembarangan, karena jalur nantinya harus mampu menampung 40 hingga 60 orang pendayung. Seorang pawang berperan penting dalam prosesi ini, termasuk memimpin ritual sebelum menebang pohon. Selanjutnya, proses perataan bagian atas kayu dilakukan, dilanjutkan dengan pengerukan bagian dalam hingga ketebalannya merata. Bagian sisi atas kayu pun diperhalus, membentuk bibir perahu agar tampil ramping dan seimbang. Proses membalikan kayu atau manggalia ini, dilakukan hati-hati agar bentuk dan ketebalan tetap seimbang. Pengukuran ketebalan menggunakan lubang kecil yang nantinya ditutup pasak. Setelah bagian luar selesai, jalur dikembalikan ke posisi semula untuk dibentuk haluan dan kemudinya. Jalur yang hampir jadi ini, kemudian ditarik bersama-sama ke kampung dalam sebuah tradisi gotong royong yang dikenal dengan Maelo Jalur, yaitu sebuah prosesi penting yang mempererat persatuan warga. Di kampung, jalur dihaluskan lagi, dihias dengan ukiran khas, dan diasapi untuk memperkuat kayu. Proses pembuatan jalur ditutup dengan penurunan perahu ke sungai melalui upacara adat, menandai selesainya seluruh rangkaian pembuatan jalur yang penuh nilai budaya dan kebersamaan. Di satu sisi, festival pacu jalur bukan hanya ajang budaya, tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang menyaksikan keunikan ini. Hotel-hotel di Teluk Kuantan selalu penuh, pedagang kaki lima ramai, dan produk UMKM lokal laris manis. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus memperkuat branding pacu jalur sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Bahkan, pacu jalur telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Di tengah gempuran modernisasi dan pergeseran nilai-nilai generasi muda, tantangan pelestarian pacu jalur bukan perkara mudah. Meski begitu, semangat pacu jalur tetap berkobar.
Setiap dentuman beduk tanda perlombaan dimulai, selalu disambut dengan degup jantung penuh harap, sorakan membahana, dan air sungai Kuantan yang kembali bergelombang membawa harapan. Karena, pacu jalur bukan hanya tentang siapa tercepat di sungai, tapi tentang bagaimana sebuah tradisi tetap mengalirkan makna, jati diri, dan kebersamaan lintas generasi.